Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 17. Mengapa? Hanya ada satu kata ini yang langsung muncul di hati orang-orang yang berada di ruangan itu. Mengapa hanya keluarga Reva dan Nara yang berhak ke lantai 9? Direktur SIM, apakah Anda telah melakukan kesalahan? Kezia berkata dengan cemas. Reva ini adalah menantu yang tidak berguna menikah ke dalam keluarga kami dan kakekku adalah ketua dari perusahaan grup Su. Reva dan Nara ini bukan apa-apa. Atas dasar apa mereka boleh naik ke lantai 9? Tommy juga merapikan pakaiannya. Menurutnya, jika Austin ingin mengundang keluarganya seharusnya dialah yang dipanggil karena dia adalah kepala keluarga Su. Pada saat yang sama, Tommy tampak kesenangan. Jika dia benar-benar diundang ke lantai 9 maka akan semakin membuat dia bergengsi. Teman-teman lamanya yang paling-paling hanya dapat sampai di lantai 7. Terus membual tentang hal itu sepanjang hari. Jika dia bisa pergi ke lantai 9 dan menghadiri perjamuan Austin, itu akan cukup baginya untuk membual dan membanggakan hal itu sepanjang hidupnya. Tidak hanya itu, keluarga Su juga akan menjadi keluarga besar di kota Carson. Lancang, Kenji Sim mengangkat tangannya dan menamparkan Kezia. Kezia tercengang oleh tamparan itu dan berkata dengan cemas, kau berani menamparku. Memangnya kenapa? Kau tidak setuju? Kenji Sim bertanya dengan dingin. Kezia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak berani berbicara. Dia adalah gadis sulung dari keluarga Su dan berani sombong dan arogan hanya di depan Nara dan Reva. Tetapi di depan Kenji Sim dia tak berarti apa-apa. Tidak apa-apa jika dia bersikap kasar dengan orang lain tetapi bersikap kasar di depan Kenji bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Kenji berkata dengan dingin. Segera minta maaf kepada Tuan Li dan Nona Su. Jika tidak, aku akan merontokkan gigimu. Aku minta maaf padanya. Kezia tampak sangat cemas. Dia selalu menghina Reva. Tetapi sekarang Kenji memintanya untuk meminta maaf kepada Reva itu seakan-akan ingin membunuhnya. Kakek, Kezia memandang Tommy dan berharap kakeknya untuk maju membelanya. Tommy maju selangkah dan tersenyum. Direktur SIM, orang tua ini adalah ketua dari perusahaan grup Su. Aku tidak peduli siapa kau. Kenji menyela Tommy tanpa basa-basi. Aku sedang berbicara dengannya. Kau tak perlu menyela. Apakah kau ingin dipukul juga? Raut muka Tommy tampak berubah. Dia setidaknya telah berusia 70 tahun. Sedangkan Kenji hanya beberapa dekade lebih muda darinya. Dimarahi Kenji seperti ini. Mau taruh di mana mukanya? Tetapi dia juga tidak berani marah pada Kenji Sim. Reva, semua adalah keluarga sendiri mengapa malah membuat semua ini menjadi tidak menyenangkan? Tommy berkata dengan dingin. Kau beritahu Direktur SIM bahwa Kezia tidak bermaksud dan berniat jahat jadi tidak perlu meminta maaf. Ya, Reva. Itu semua masalah sepele saja. Untuk apa dipermasalahkan? Kau meminta maaf kepada Kezia dan lupakan ini semua. Axel dengan cepat mengikuti Alina. Juga mengangguk-angguk. Ini adalah waktu terbaik untuk meredakan hubungannya dengan Tommy. Dan terkait dengan Reva. Apakah penting menjaga image-nya? Kezia melirik Reva dengan bangga. Dengar tidak? Bahkan ayah mertuamu saja meminta kau untuk meminta maaf kepadaku. Ingin membuat gadis sepertiku meminta maaf kepadamu. Jangan mimpi. Wajah Reva tampak dingin. Pada saat ini, kau mulai mengakui tentang keluarga sendiri. Ketika Kezia menghinaku, apakah kau memikirkan tentang keluarga sendiri? Ketika kau meminta istriku untuk menemani manajer Kim itu, pernahkah terpikir dia juga masih keluarga sendiri? Nara tiba-tiba berkata, kakek, apakah kau sedikit pelupa? Kami sekeluarga telah diusir dari keluarga Su olehmu sejak lama. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Hati Reva menghangat pada saat kritis seperti itu. Nara masih melindunginya. Tetapi ini juga benar-benar menyinggung keluarga Su. Nara, jangan asal bicara, kata Axel dengan panik. Nara, Tommy menggertakkan giginya dan meraung. Apakah kau ingin melepaskan diri dari keluarga Su sepenuhnya? Kalau begitu mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Su. Oh ya. Kurasa kau juga tidak mampu membayar 3 juta dolar itu sekarang. Xavier, hubungi polisi. Begitu Xavier mengeluarkan ponselnya, Kenji langsung menamparkan wajahnya. 3 juta dolar kan?
Kenji melambaikan tangannya dan orang di sebelahnya berlari dengan 2 buah koper. Kenji melemparkan koper ke tanah. Di dalam sini ada 3 juta dolar. Ambillah. Koper itu dibuka dan isinya penuh dengan tumpukan uang 100 dolar. Begitu penuh. Mungkin ada lebih dari 3 juta dolar. Kau. Tommy tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah Kenji benar-benar sedang membantu Nara? Direktur SIM. Perusahaan Grup Su telah banyak bekerja sama dengan Grup SIM, Tommy berbisik. Nara bukan lagi anggota Grup Su. Mengapa kau malah seakan merusak kerja sama kita demi orang luar? Petik 2. Jika kau tidak mengatakannya aku malah sudah lupa. Kenji segera berkata, mulai sekarang, kerja sama antara Grup SIM dan Grup Su semuanya dihentikan. Tommy sangat panik. Begitu tidak ada kerja sama dengan Grup SIM lagi maka Grup Su pasti akan runtuh. Direktur SIM. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tommy begitu cemas dan tiba-tiba menunjuk ke Kesia. Mengapa kau hanya berdiri diam saja? Mengapa kau tidak bergegas dan meminta maaf kepada Reva? Kakek, Kesia hampir menangis. Dia benar-benar tidak mau menundukkan kepalanya terhadap Reva. Segera minta maaf. Jika tidak, kau akan kukeluarkan dari keluarga Su. Tommy meraung. Kesia bergidik ketakutan. Bagaimanapun juga dia adalah gadis sulung dari keluarga Su. Bagaimana mungkin dia rela melepaskan semua martabat dan kekayaan ini? Reva, maafkan aku. Suara Kesia terdengar seperti suara nyamuk. Suaramu begitu kecil. Siapa yang dapat mendengarnya? Kenji berkata dengan dingin. Jika kalian tidak benar-benar tulus maka tak perlu minta maaf. Tommy, bersiaplah untuk mengakhiri kontrak. Direktur SIM. Jangan marah, Tommy sangat cemas. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Kesia 2 kali lalu berkata dengan marah, bicaralah lebih keras. Wajah Kesia memerah dan sambil menangis berkata, Reva, maafkan aku. Kenji memandang Reva dan berkata dengan hormat, Tuan Lee, jika Anda tidak puas, Anda dapat memintanya untuk terus meminta maaf sampai Anda merasa puas. Air mata mengalir dari mata Kesia. Jika dia harus terus meminta maaf kepada Reva di depan publik, bagaimana dia harus hidup nantinya? Reva, kau jangan keterlaluan. Xavier tak tahan untuk berkata. Awalnya aku memang berencana untuk membiarkannya berhenti. Tetapi karena kau berkata begitu, maka mari kita lanjutkan. Reva melambaikan tangannya. Aku belum puas. Dengar tidak, belum puas. Lanjutkan untuk meminta maaf. Kenji berkata dengan keras, sambil meminta maaf sambil tampar wajahmu sampai Tuan Lee merasa puas. Mata Kesia melebar. Mengapa? Tidak mau. Raut wajah Kenji berubah dan tampak semakin dingin. Tommy, batalkan kontraknya. Tommy sangat marah sehingga dia hampir muntah darah dan dengan cepat berkata, kau tak mendengar kata Direktur SIM kah? Tampar mukamu dan minta maaf. Kesia menangis lalu menamparkan wajahnya sendiri sambil menangis dan terus meminta maaf kepada Reva. Pada saat yang sama, Kesia menatap Xavier dengan galak. Jika bukan karena Xavier terlalu banyak bicara, bagaimana mungkin dia menanggung semua perlakuan ini? Kenji SIM, Tuan Lee, maaf telah membuatmu dianiaya. Lebih baik kita naik ke atas dulu. Aku khawatir aku belum bisa pergi, ucap Reva dengan lembut. Kenji tampak terkejut. Ada apa? Reva memandang manajer Kim yang berdiri di antara kerumunan dan berkata dengan lembut, manajer Kim ini, dia ingin istriku masuk ke kamar pribadi hanya berdua dengannya untuk membahas kerja sama. Dia juga mengatakan bahwa jika masalah ini tidak dapat diselesaikan hari ini, maka kami tidak dapat meninggalkan tempat ini. Bersambung.